dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan orang dan ombak masuk menyembur ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapakah sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Saudari-saudara terkasih, sore hari ini saya mau mengetes penglihatan Anda, ya. Ini berapa? Berapa? Hah? 6, ya. Ada yang jawab 5? Salah, jawabnya 6. Karena tangan saya satu lagi di sini. Ya, 6. Kita coba lagi tes penglihatan Anda. Ini berapa? Berapa? Ya, salah semua. Di sini tangan saya 4 jadinya, ya. Kita tes yang terakhir, satu kali lagi, ya. Ini berapa? 2, 3, 10, 5. Salah semua. Yang benar 6, ya. Kalau saya lakukan sekali lagi, pasti Anda tidak menjadi percaya sama saya, ya kan? Karena salah semua, terus-terusan begitu. Ini bicara, kita tadi sedikit bermain, ya. Kita berbicara soal sesuatu yang penting dalam hidup beriman kita, dalam hidup bermasyarakat kita, dalam hidup berbangsa kita, dalam hidup keseharian kita, yaitu adalah nilai kepercayaan, ya, nilai percaya. Bahkan Yesus dalam bacaan Injil itu juga menanyakan sebenarnya kepada kita, mengapa kamu tidak percaya? Maka kepercayaan ini menjadi sebuah nilai yang kalau dibilang utama enggak juga, tetapi kalau dibilang penting, ini menjadi unsur penting. Apalagi paling tidak enak kan kalau kita menjadi atau dicap, dilabeli dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Wah, itu enggak enak sekali. Orang yang tidak bisa dipercaya itu enggak enak sekali. Maka perjuangan kita adalah perjuangan orang-orang yang mau dipercaya. Karena apa? Karena kadangkala kita lihat saja bacaan Injil ini. Bagaimana hidup orang-orang yang sulit percaya juga sama orang, dan mungkin juga sulit dipercaya sama orang. Saudari-saudara terkasih, kalau kita amat-amati, Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi naik ke perahu, lalu dia bertolak ke tengah, lalu di tengah jalan, di tengah danau itu diterpa badai yang keras. Kalau kita pakai logika sederhana saja, Yesus bersama murid-muridnya. Murid-murid Yesus itu kebanyakan nelayan. Emangnya bisa Yesus sembarangan duduk ke perahu? Enggak, pasti itu perahunya, saya yakin perahunya salah satu dari murid-muridnya dia. Coba kita bayangkan, kita tiba-tiba naik, ya, kita
pergi ke Ancol atau ke Muara Angke, tiba-tiba kita duduk di dalam perahu, pasti kita dimarahin, tiketnya mana? Ini perahu siapa? Tapi kan di sini nggak diceritain. Maka saya yakin ini jangan-jangan salah satu perahunya dari murid-murid Yesus atau orang-orang yang mengikutinya, sehingga dia udah duduk duluan dalam perahu, mereka berlayar ke tengah danau. Satu logika sederhana yang pertama. Logika sederhana yang kedua, kalau mereka nelayan, dan saya yakin seumur hidupnya ini bukan badai pertama di tengah danau. Ini bukan badai pertama yang dialami para murid di tengah